teman Anda di segala suasana. Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran ini sampai habis. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7 sampai 10 tahun dinamakan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Ayo, mengenal pramuka dan kegiatannya. Pembelajaran 1. Udin sudah menjadi anggota pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk tersebut disebut tepuk pramuka. Yuk kita tepuk pramuka bersama-sama. Tepuk pramuka. Diulangi ya. Tepuk pramuka. Nah, itu tadi ya anak-anak, itu dinamakan tepuk pramuka. Selain tepuk pramuka, juga ada pantun pramuka. Nah, di situ 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Nah, itu kalau diucapkan dengan tepuk 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Tepuk tangan. Bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan? Mengiringi lagu dengan bertepuk tangan sangat menyenangkan, bukan? Kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja.
Selain itu, dapat pula kamu melakukannya dengan menggunakan alat musik pukul. Menurut lagu tadi ya, tepuk pramuka tadi, anggota pramuka harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin dalam pantun tadi ya, disiplin dalam berbagai hal, termasuk saat latihan. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Tahukah kamu nama bendera negara kita? Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Dapatkah kamu meniru gerakan menghormat bendera? Jika kalian ingin meniru gerakan menghormat bendera, tentukan terlebih dahulu teman yang bertugas memberi aba-aba. Misalnya seperti ini. Hormat, gerak. Pada saat kalian menghormat, saat menghormat bendera, di situ nanti akan ada bentukan pada tangan kalian yang akan membentuk sudut. Tahukah kamu apa arti sudut? Kalian bisa memperhatikan gambar hormat bendera pada buku kalian. Nah, di situ ada gambar sudut pada tangan kalian ya yang melakukan gerakan saat menghormat. Gambar yang ada pada buku kalian di situ nanti terlihat gambar sudut. Ada daerah sudut, ada ukuran sudut. Pada garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Titik A disebut titik sudut. Pembelajaran 2. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota pramuka. Dalam setiap latihan, mereka selalu belajar berbagai hal. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satu alat yang dapat dijadikan alat permainan adalah tongkat. Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat. Salah satunya permainan lompat tongkat berikut ini. Sebelum melakukan permainan lompat tongkat, lakukan latihan keseimbangan seperti berikut ya. Kalian sambil mendengarkan boleh menirukan latihan keseimbangan. Yang pertama, berdiri dengan tegak. Angkat kaki kirimu. Berdirilah dengan satu kaki, jagalah keseimbangan tubuhmu. Selanjutnya, bertahanlah sampai hitungan ke-10. Lalu angkat kaki kananmu. Berdirilah dengan satu kaki. Jagalah keseimbangan tubuhmu. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Setelah kalian melakukan latihan keseimbangan, cobalah melompat dengan menggunakan satu kaki. Coba juga melompat cepat menggunakan satu kaki. Lompatlah menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Lakukan lomba melompat cepat menggunakan satu kaki. Siapa yang dapat menuju garis akhir terlebih dahulu? Berdiri dengan satu kaki termasuk kegiatan melatih keseimbangan. Latihan keseimbangan akan melatih tubuh kita tidak mudah jatuh.
Latihan keseimbangan membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan. Pembelajaran 3. Mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Anggota pramuka harus mengenal bahasa dan lambang negaranya. Anggota pramuka juga harus mengenal lagu kebangsaan. Mengenal lambang negara untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Mengenal lagu kebangsaan juga untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu kegiatan mengenal negara adalah memahami arti lagu Garuda Pancasila. Syair lagu Garuda Pancasila memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Warga negara Indonesia berjiwa patriot. Berjiwa patriot berarti siap berjuang dan rela berkorban. Rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, bangsa Indonesia harus terus maju. Bangsa Indonesia harus pantang mundur. Setelah kalian memahami lagu Garuda Pancasila, diharapkan anggota pramuka memiliki sikap nasionalis. Anggota pramuka harus mencintai negara Indonesia. Anggota pramuka selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah lagu Garuda Pancasila beserta artinya. Dari yang pertama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu memiliki arti kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Itu artinya bahwa negara Indonesia berjiwa patriot. Berjiwa patriot berarti siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Itu artinya rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Artinya, untuk itu
Bangsa Indonesia harus terus maju, bangsa Indonesia harus pantang mundur. Anak-anak, melatih kecintaan terhadap negara dapat dilakukan melalui kegiatan upacara, seperti yang dilakukan Edo dan teman-temannya. Edo menjadi pemimpin upacara saat latihan pramuka. Edo memimpin upacara dengan baik. Edo sudah dapat menunjukkan sikap hormat bendera dengan baik. Edo juga sudah dapat menunjukkan sikap baris berbaris yang baik. Edo menjadi contoh bagi teman-temannya. Pada buku kalian, silahkan kalian belajar menjiplak gambar yang ada buku kalian. Dapatkah kamu menjiplak tepi lurus dari gambar tersebut? Silahkan dicoba ya, bagaimana sudut yang kamu hasilkan dari menjiplak tepi lurus. Ingat anak-anak, sudut dibentuk oleh dua garis. Latihan pramuka hari ini ditutup dengan menyanyikan lagu yang berjudul Siapa Dapat Berbaris, ciptaan Pak Kasur. Itulah tadi lagu Siapa Dapat Berbaris. Memasuki kegiatan pembelajaran 4. Kegiatan yang menarik dalam pramuka adalah permainan. Salah satu permainan yang disukai adalah permainan arung jeram. Dalam permainan arung jeram, anggota kelompok dilatih untuk selalu bekerja sama. Kegiatan ini juga dapat melatih kekuatan kaki. Coba kalian berlatih kegiatan arung jeram bersama teman kalian ya. Apa yang harus kalian lakukan dalam permainan itu? Sebelum kalian mencoba permainan tersebut, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu lakukan gerakan latihan seperti ini ya. Kalian boleh mencobanya. Yang pertama, duduk dan luruskan kakimu. Yang kedua, angkat kedua kakimu secara bersamaan, dapat dibantu menggunakan tangan. Yang ketiga, tahan posisi kaki terangkat sampai hitungan ketiga. Lalu turunkan kembali kakimu. Ulangi kembali kegiatan dengan waktu lebih lama. Sekarang cobalah bermain permainan arung jeram. Bagaimana caranya? Cara bermainnya adalah 1. Semua peserta duduk membentuk lingkaran. Posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran. 2. Setiap peserta berpegangan kuat. Dapat juga menggunakan tali untuk berpegangan. Lakukan sesuai dengan gambar yang ada pada buku kalian ya. Semakin rapat jarak antara pemain akan semakin baik. Ketiga, semua peserta berusaha untuk berdiri secara bersamaan. Usahakan kedua kaki tegak, tidak menekuk lutut. Lakukan berulang-ulang untuk melatih kekuatan kaki. Setiap perlombaan ada yang menang dan kalah. Bersikaplah santun saat berhasil, berlapang dada dan tidak menyerah saat mengalami kekalahan. Bersikap santun sesuai dengan salah satu janji pramuka, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot artinya pecinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian sesuai aturan. Kesatria berarti orang yang gagah berani dalam kebenaran. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan dasa dharma. Dasa berarti 10, dharma berarti janji. Salah satu janji dalam dasa dharma adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Apakah kamu dapat menjadi patriot yang sopan dan kesatria? Anak-anak, mari kita berlatih bersikap patriot yang sopan dan kesatria dalam pertandingan.
Selanjutnya kalian boleh melatih kemampuan kalian untuk mengamati lambang negara Pancasila yang ada pada buku kalian. Silahkan kalian hitung banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher pada burung Garuda. Berapa banyaknya bulu pada sayap? Berapa banyaknya bulu pada ekor? Berapa banyaknya bulu pada leher? Selamat mencoba. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kelompok juga digunakan lambang khusus. Lambang warna juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan adalah bendera. Bendera memiliki warna sesuai dengan pilihan anggota barung. Pembelajaran 5. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Anak-anak dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Kalian bisa memperhatikan buku kalian untuk penjelasan mengenai jenis-jenis sudut. Kalian bisa mencoba melakukan kegiatan berikut. 1. Siapkan kertas. 2. Lipatlah kertas membentuk garis datar. 3. Lipatlah membentuk garis tegak. 4. Didapat pojok siku-siku dari lipatan tersebut. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut lurus. Selamat mencoba. Sekarang silahkan kalian memperhatikan gambar-gambar yang ada pada buku kalian. Di situ ada gambar lambang, ada dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, lambang kuartir daerah khusus ibu kota Jakarta, dan juga ada dari Papua Barat. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda.
Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Anak-anak, meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan teman-temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Anak-anak, keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Pembelajaran 6. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung. Mereka memiliki nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan Dik, 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barung putih. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung berwarna. Warna dipilih sesuai dengan hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Perhatikan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putih yang ada pada buku kalian ya. Di situ ada tanda pandu dunia, deris, papan nama, tanda lokasi atau pita daerah, ada pita nomor, ada peti daerah atau lencana wilayah, ada tanda jabatan, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, tanda kecakapan umum atau TKU, ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil warna lain. Kalian boleh mengamati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam pada Garuda Pancasila. Misalnya warna merah ada pada bagian kanan atas dan kiri bawah. Silahkan kalian menemukan warna putih terletak ada pada bagian mana warna kuning, warna hijau, dan warna hitam.
Itu tadi pelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Tadi kalian sudah belajar mengenal lambang negara Garuda Pancasila, mengenal bagian-bagian perisai pada lambang negara Garuda Pancasila, menentukan jenis sudut, menggambar sudut, menyanyikan lagu dengan irama lagu yang bervariasi, menentukan irama lagu, bermain lompat tongkat, berlatih keseimbangan, mengidentifikasi lambang negara dan pramuka, menjelaskan arti lambang negara dan pramuka. Itu tadi anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita temennya... sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.